akan mewawancara Bapak setelah sekitar S1 di sekolah. Sebelumnya ini dengan Bapak Pak Suratmo, Pak Agus. kita mulai ya Pak. Ya, lanjut. Dengan pertanyaannya ini, kegiatan ekstrakurikuler apa yang masih ada di sekolah ini atau masih berjalan aktif Pak? Yang pertama ya, terima kasih atas kepercayaannya semuanya ya. Tapi sebelum menjawab, bertanya nih, ya untuk wawancara aja apa ada tindak lanjut melihat ekskulnya? Ada tindak lanjutnya bisa ya. Oke. Kalau sebagaimana yang tanya tadi, yang pertama ya, tapi yang boleh dikatakan efektif atau aktif yaitu drum band dan pramuka. Tapi khusus untuk bulan ini, bulan Juli nih, ya baru yang berjalan yaitu drum band. Mungkin bulan Agustus besok itu udah mulai ke pramuka kan akan menghadapi hari ulang tahun pramuka, ya hari pramuka. Nah, kemudian kalau eskul yang lainnya itu memang asik diadakan ketika ada acara-acara tertentu. Contoh rebana, misalkan ada acara maulid atau Isra Mi'raj. Nah, dia dalam waktu 1 bulan tuh eskul memilih anak yang berbakat, ya kan? Itu untuk rebana. Tapi ada lagi itu khusus ada lagi anak yang memilihkan untuk Olimpiade IPA matematika, termasuk di dalamnya ada juga untuk persiapan O2S atau FKS 2N, ya, olahraga dan seni. Nah, kalau seni itu memang kami tidak ada eskul untuk seni, cuma kami memilih anak-anak yang berbakat, ya, yang berbakat, misalkan di FLS-nya di situ sesuai dengan materi, misalkan menyanyi solo, kami diam-diam nyari itu. Jadi tidak eskul, siapnya pelatihan, anak dilatih khusus. Kemudian begitu juga yang Olimpiade matematik, kita tidak ada, cuma sifatnya nggak eskul ya, dipilih anak, dites, ya, nanti anak itu dilatih oleh guru. Nah, jadi kalau yang namanya eskul itu yang sifatnya bareng-bareng sama-sama dikelola bersama, yaitu oleh guru dan udah terpilih, ya, seperti drum band, eskul dan kemudian pramuka, kan. Nah, kalau FLS UN, kemudian O2S, Olimpiade itu bentuknya nggak eskul, ya. Jadi itu sifatnya pencari bakat, kemudian persiapan kita latih yang waktunya barangkali bisa seminggu sekali. Tapi itu pun tidak sore di jam sekolah, ya. Nah, jadi yang namanya eskul kan banyak sebenarnya, tapi ada yang berjalannya tidak berkelompok. Artinya ada perorangan, dan misalkan anak nih bagus nyanyinya nih, saya datang ya latih, itu datang bareng-bareng. Nanti ketika pas mendekati lomba, gitu ya, baru tiap hari, misalkan FPS 2N, nah itu tiap hari, tapi latihannya juga nggak pernah sore hari, diambilnya di jam sekolah. Makanya kalau eskul itu kan ekstra tuh di luar, ya kan, di luar. Jadi sebenarnya itu kami mau ngambil di luar, di jam sekolah tanggung anaknya hanya sedikit. Jadi ngasuhnya kami dari intranya atau bukan ekstra, gitu ya. Jadi pada jam sekolah terakhir itu gambarannya untuk kegiatan tambahan daripada di luar jam pelajaran, ya, untuk bakat kemampuan anak. Tapi kembali lagi jawaban tadi yang sekarang sedang berjalan aktif itu Tanya dulu, bagaimana proses pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler? Tadi Bapak bilang jadwal kegiatan ekstrakurikuler kan ini di luar. Kalau drum sama pramuka itu dilaksanakan hari? Ya terpisah ya, karena anaknya kan itu juga ya, nggak mungkin perlu dibarengkan dalam waktu bersamaan. Jadi waktunya sama-sama 1 minggu sekali. Misalkan drum band diambil hari Sabtu, pramuka hari Kamis. Seperti yang lain yang ada Olimpiade itu di jam sekolah. Tapi itu pun misalkan siapa pembina Olimpiade matematik nih, sini ada anak tuh kosong, gurunya kosong, untuk kita jadwalkan sama-sama kosong, guru itu nanti melatih kasih soal. Jadi nanti kita ketika ada lomba, jadi tidak mendadak mencari, itu sudah ada. Jadi waktu berbeda ya, hari Kamis dan hari Sabtu.
sama-sama diadakan sore hari. Tapi untuk sekarang ini hari Kamis kami pakai drum band. Ya kan? Karena waktunya materinya banyak untuk persiapan 17-an besok. Itu SD kita kan dipakai untuk pengiring atau korps ya, musik untuk pembukaan bendera atau hari mereka detik proklamasi. Nah, SD kita dipakai kamarnya. Jadi tidak akan waktu kalau kita seminggu sekali kan nggak cukup materi ya, nggak terkejar gitu. Makanya ngambil 2 kali pertemuan, yaitu hari Kamis dan hari Sabtu. Bahkan kemarin saya tambahkan hari Minggu pagi. Minggu paginya ya, karena kemarin, tapi kalau ke depannya mungkin kami cuma 2 hari pakai, yaitu hari Kamis sore ya kan, dengan Minggu pagi besok gitu. Nah, kenapa kita hari Kamis ya kan, hari Kamis itu kan, Kamis itu kan sebenarnya pakai dan juga di sini ada kendala di hari Kamis, anak kan ada MDA ya, ada pelajaran MDA. Nah, sementara kelas 6 kan nggak MDA. Jadi kami ambil kelas 6-nya latihan jam 3, kemudian untuk kelas 4 dan 5 yang dipakai dalam dengan 45 terus. Jadi pulang MDA dia, bagi yang MDA. Jadi kami tidak mengganggu MDA. MDA-nya silahkan dulu, Pak MDA saya jam 4 pulang, berarti dia jam 4 datang. Jam 4 berarti pulang jam 5. Bagaimana bagi dia yang datangnya jam 3 tadi? Apakah sama saja jam 5? Terserah dia mau langsung mau pulang, materi sudah selesai. Itu khusus untuk hari Kamis ya, untuk kegiatan belanja. Dan kemarin sama kepala sekolah sudah cerita masalah pramuka ya, kalau bisa itu nanti bulan Agustus saja ya, untuk kegiatan eskul. Jadi untuk bulan ini Juli masih fokus ke Kemudian untuk yang mengajar Pak, kan tadi drum band kan, apakah dari guru sekolah ini atau mengambil dari luar? Jawabannya ya kebetulan kita memanfaatkan yang ada. Kebetulan saya sendiri ya kan nggak mungkin saya di tempat lain sama lagi ya, di Batu, Karbun, Pasir. Sementara SD kita sendiri di Rambasamu nggak mungkin kan. Jadi kebetulan saya sendiri, memang sampai saat sekarang ini sih belum ada yang bantu saya. Jadi kalau mau saya senang juga. Cuma kan kembali ke honor ini ya. Karena bagaimanapun kan honor. Kalau itu kan datang lu honor. Kalau saya memang ikhlas, datang pun silakan. Ke sekolah lain tuh gitu. Jadi yang penting minimal minyak lah, ya Pak. Iya lah. Jangan saya ke ujung Batu. Nah, terserah, yang penting minyak sekali jalan berapa, bolak-balik berapa. Jadi samakan aja Pak dengan sekolah lain yang baru. Kalau tanya sekolah lain kan begitu ya. Jadi kalau saya tidak mentargetkan harga, cuma standarnya. Gitu. Jadi kalau di sini sama juga, makanya saya nggak berani ngajak karena memang honornya memang apa adanya. Takut nanti kalau bikin sekolah nggak ada, lanjutkan lagi. Kalau ini Pak, mungkin nanya bagaimana biaya dari kegiatan ekstrakurikuler ini Pak? Iya. Apakah ada kesepakatan bersama atau misalnya yuran setiap anak supaya sekolah? Iya. Sebenarnya kalau di pihak sekolah itu kalau dana yang ada itu sudah ada pos, di dana pos itu kan untuk eskul, untuk persiapan kan. Kalau kita berbicara masalah pos atau biaya, memang sangat minim sekali. Artinya tergantung kepada jumlah murid. Pos itu kan tergantung murid ya kan. Makanya saya bilang tadi, kenapa saya terserah? Artinya tergantung sekolahnya. Kalau sekolahnya dengan jumlah murid 100, paling berapa uang yang ada? Maka kegiatan banyak, ya kan? Jadi saya ke situ. Tapi kalau sekolah itu sampai 500, 700, ya terlalu kan kalau ngasih segitu gitu kan. Karena biayanya kan dari itu. Jadi kembali biayanya dari mana gitu kan. Nah, kalau selama ini di sekolah khususnya ini kan memang gunakan pos. Memang ada posnya. Tapi kayak kembali berapa? Nah, itulah kita tuh apa adanya, dan kita kan dari awal tadi kita ikhlas. Yang penting intinya cuma di sekolah.
Nah, apa kesepakatannya? Ya udah jelas, karena bos kan kesepakatan ya, yang menyatukan sekian baik dua honor sekian itu dalam musyawarah. Pak, dari kegiatan ekstrakurikuler ini, apakah sudah ada prestasi atau sudah mendapatkan prestasi apa saja? Kemana maksudnya? Dari kegiatan ekskul ini di sekolah ini, apakah sudah ada atau sudah pernah mendapatkan prestasi, misalnya pramuka, dapat apa? Oh gitu, dari seluruh ekskul ya. Ya, selama saya di sini, misalkan yang tadi ada intra dan ekstra ya. Kalau yang intra itu dulu khusus di FLS pernah kita nyanyi juara 1, kemarin di juara 1. Terus di olahraga di OLEDI di FLS 2 apa O2 SM kita juga juara 1 tingkat kecamatan ya baru-baru ini. Dulu juara 1 kecamatan keburu corona ya, jadi nggak berlanjut ke kabupaten. Kemarin kita juara 1 atletik ya, juara 1. Tapi sayang apa masalahnya di segi administrasi, rupanya kecamatan Rambasamo, bukan kita salah, Rambasamo tidak mendaftar atletik ke kabupaten, jadi kita nggak terdaftar. Sementara di sini seleksi juara 1, jadi untuk atletik kita tahun ini gagal, tidak juara 1 ya, juara 1 tidak ikut. Nah sementara yang tahun lalu kita juara 1 ditutup karena corona, jadi tindak lanjutnya itu nggak ada gitu kan. Nah, sementara kita kalau standar yang saya tidak adakan atau yang kita adakan itu standarnya kabupaten juara 2. Kalau kita lanjut standar juara 2 kabupaten. Jadi tergantung nanti lawannya, kan? Kalau lawannya di bawah berarti kita juara 1 kan gitu ya. Jadi yang kita latih itu adalah benar-benar standarnya kabupaten ya, atau provinsi gitu kan. Nah itu jadi kalau tadi kita ada prestasi apa di KPLS, alhamdulillah ya O2SM ya juga. Nah cuma di IPA memang saya selama di sini khususnya belum ada lomba apa olimpiade, tapi kami udah disiapin. Belum ada apa sih namanya undangan ada olimpiade gitu kan. Tapi kalau undangan langsung kemarin aja tanpa kepala sekolah dengan ya apa kemarin itu dalam rangka apa tuh ya Apa Pak? kemarin Ini ya pertanyaan terakhir Pak, kendala apa saja yang pernah dialami atau pernah terjadi selama kegiatan ekstrakurikuler di sekolah? apanya negatifnya? Kendalanya ya, kendalanya paling masalah waktu. Waktu yang pertama kita memerlukan 3 hari dalam kalau bisa tiap hari lah untuk memperingati hari 17 ini kan. Ya masalah waktu, kita Senin nggak bisa anak MDA gitu. Hari Selasa MDA, Kamis MDA, gimana mengadakan ekskul? Nah, yang ada yaitu hari Jumat dan Sabtu. Sementara saya sendiri di sekolah lain ya, Jumat di MTS 1 Ujung Batu ya, hari Sabtunya di SMP 5. Kemudian sekarang ini diminta SMP 2 Rambasamo, SMP 2 tuh ya, ada yang SMP 2 Rambasamo ya, rencana yang SMP 5 Tandun ya, oh di situ jauh kali, bisa pindah ke sini karena kejauhan ya. Kalau di sini mungkin jauh itu kan artinya resiko ya, resiko waktu, resiko nah ya gimana ya, kalau lelah kan bisa juga. Nah jadi kendalanya masalah waktu aja ya. Kalau yang lain-lain tidak ada. Kalau dengan orang tua itu ya apa ya, memang sangat antusias gitu ya. Kadang-kadang bilang, Pak anak kita latihan sore, enggak bun, hari ini nggak latihan. Berarti kan antusias gitu kan, kalau lewat-lewat kita nanya latihan nggak hari ini. Nah, kita udah disampaikan ke anak kita latihan hari Kamis, ya, hari Sabtu dan hari Jumat kemarin. Nah kalau sekarang ini hari Kamis dan hari Minggu. Karena waktu ya, jadi kendalanya waktu aja. Ya, harusnya kita ya kalau udah normal nggak ada kegiatan lain seminggu sekali cukup. Tapi kalau sekarang tuh saya memerlukan waktu minimal 2 kali seminggu. Ya namanya aja kan Juli ke Agustus kan sebulan ya. Tinggal sebulan lagi. Tapi kan latihan nggak tiap hari. Ya kan seminggu sekali. Kalau diambil seminggu sekali berarti kan 1 bulan anggaplah. Kan Agustus ke Juli itu bukan 1 bulan 2 bulannya ya.
pertengahan ke pertengahan, jadi 1 bulan namanya. 1 bulan itu juga nggak tiap hari, ambillah seminggu, ada sebulan ada 4 minggu atau 5 minggu, berarti 5 kali pertemuan. 5 kali pertemuan nggak bisa anak langsung bisa menyanyikan atau menghafal notasi Indonesia Raya, menyanyikan cipta, ya, dan sebagainya yang dibutuhkan oleh kegiatan itu. Itu minimal 1 hari itu 1 hari minimal. Jadi kalau masa COVID itu mungkin mulai menyempurnakan, belum lagi kakinya gerakannya. Jadi memang waktu masalahnya, ya, kan yang lain. Gimana mengatur waktu? Kalau kita minta izin tuh mana ke MDA kan nggak mungkin, libur kan nggak mungkin ya. Nah itu aja barangkali kendalanya atau masalah di waktu, mengatur waktu. Oke. Terima kasih Bapak, itu saja pertanyaannya yang kami tanyakan. Terima kasih. Ladies and gentlemen, welcome to CSD SD07 ke ruangan Mersing Band ya. Ayo ikutin kami.